Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kontinuitas suatu fungsi. Perhatikan gambar ini. Ini gambar yang pertama, fungsi f. Dia terputus di sini. Kalau kita cari limitnya, limit x menuju c, limit kirinya adalah ini, limit f untuk x menuju c dari sebelah kanan adalah di sini, sehingga limit kiri dengan limit kanannya tidak sama. Artinya limitnya untuk fungsi f ini tidak ada. Terus nilai fungsi dari f sendiri untuk nilai fungsi dari fc di x sama dengan c adalah ini ya, di sini y-nya. Ini limitnya tidak ada ya, yang pertama. Terus gambar kedua. Ini limitnya ada, limit kiri dengan limit kanan untuk x menuju c-nya sama, berarti limitnya ada. fc-nya tidak sama dengan nilai limitnya, tidak di sini fc-nya, tapi fc-nya di sini. Artinya limit fx untuk x menuju c tidak sama dengan fc. Ya, limitnya di sini, tapi fc-nya di sini. Terus gambar yang ketiga, untuk x menuju c limitnya, ini ya, limitnya ada dari kiri sama dengan limit kanan. Jadi limitnya ada, dan fc-nya kan di sini juga ya, berarti fc-nya sama dengan nilai limitnya. Limit fx sama dengan fc. Dari gambar ini yang sempurna, nyambung terus adalah gambar yang ketiga. Kalau gambar kedua tidak nyambung, gambar pertama tidak nyambung. Fungsi yang tidak nyambung kayak gitu, yang kita sebut fungsi yang diskontinu. Di gambar pertama dan gambar kedua ini adalah fungsi yang diskontinu. Nah, gambar yang ketiga ini adalah fungsi yang kontinu. Jadi, definisi dari fungsi yang kontinu pada suatu titik ya. Ini tadi kita lihat kekontinuan fungsi di suatu titik, yaitu di titik x sama dengan c. Definisi fungsi yang kontinu pada suatu titik yaitu misalnya f itu terdefinisi pada interval buka yang berisi c ya, pada interval itu c-nya. Kita katakan f itu kontinu pada titik x sama dengan c jika limit fungsi untuk x menuju c sama dengan fc. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi arti dari pengertian limit kontinu pada suatu titik ini yang pertama adalah limitnya ada. Limit f untuk x menuju c harus ada. Yang kedua, fc-nya harus ada. Yang ketiga, nilai limit untuk x menuju c harus sama dengan fc. Jadi, ini dipenuhi, fungsi kontinu pada suatu titik dipenuhi kalau ketiga ini dipenuhi ya. Jadi, ini dan ini itu setara. Yaitu limitnya ada, yang kedua fc-nya ada, yang ketiga limit sama dengan nilai fungsi. Itu makna dari ini bisa dijabarkan menjadi tiga ini. Terus, jika salah satu dari ini itu gagal, maka kita katakan f diskontinu di c. Ya, kalau salah satu saja ini tidak dipenuhi, misalnya limitnya ada, tapi fc-nya tidak ada. Ya, berarti dia dikatakan diskontinu. Atau limitnya ada, fc-nya ada, tapi limit fx-nya tidak sama dengan fc, maka dia juga tidak kontinu pada titik tersebut. Ini ada contoh, misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Bagaimana kita seharusnya mendefinisikan fungsi f di x sama dengan 2 agar kontinu di titik tersebut. Kan x sama dengan 2 tidak terdefinisi untuk fungsi f ini. Nah, bagaimana kita harusnya mendefinisikan fungsi f untuk yang khususnya x sama dengan 2
agar fungsi f itu kontinu? Pertama, kita cek dulu limitnya. Fungsi kontinu, ingat fungsi kontinu itu kalau limitnya sama dengan nilai fungsinya. Limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x menuju 2. Setelah kita hitung, ini difaktorkan dan dibagi ini, didapatkan ini, maka limitnya adalah bernilai 4. Berarti supaya fungsi f itu kontinu, maka kita harus mendefinisikan f2 itu harus sama dengan 4. Harusnya kan gitu. Kan ini limit x menuju 2 sama dengan 4, maka supaya fungsi f itu kontinu, kita harus mendefinisikan fc-nya, di mana dalam hal ini c-nya itu adalah 2, f2 itu harus sama dengan limitnya, harus sama dengan 4. Sehingga kita bisa menuliskan definisinya adalah yang ini. Fx sama dengan x kuadrat min 2 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Untuk x tidak sama dengan 2, kalau x sama dengan 2 itu kita definisikan 4. Jadi fungsi f yang seperti ini dia sudah kontinu. Tapi kalau hanya ini saja, dia tidak kontinu. Tidak kontinunya di x sama dengan 2. Kalau ini sudah kontinu di semuanya. Kalau kita gambarnya seperti ini. Contoh berikutnya, misalkan fungsi h didefinisikan dengan hx sama dengan x plus 3 untuk x kurang dari sama dengan 1, dan 3 min x untuk x lebih dari 1. Periksa kekontinuan fungsi h di x sama dengan 1, dan sketsalah grafiknya. Di sini, fungsi yang titik yang dicurigakan jelas di x sama dengan 1 ini ya. Limit hx untuk x menuju 1 dari kiri. Fx-nya ini, hx-nya ini, kita cek dulu limitnya yang dari kiri. Dari kiri berarti kurang dari 1, maka pakai fungsi yang ini. Berarti 3 ditambah 1, yaitu 4. Limit hx untuk x menuju 1 dari kanan berarti lebih dari 1 yang ini. Fungsi yang kita pakai, 3 min x berarti 3 kurang 1, yaitu 2. Di sini karena limit kiri dengan limit kanannya tidak sama, jelas bahwa limitnya tidak ada. Jadi kalau gitu fungsi h itu tidak kontinu di x sama dengan 1. Tapi di tempat yang lain dia kontinu. Di x sama dengan 2, x sama dengan 3, atau x sama dengan 2,5 dia kontinu. Tapi khusus yang di x sama dengan 1 dia tidak kontinu. Kalau kita sketsa grafiknya seperti ini. Untuk x kurang dari sama dengan 1, kita gambar grafiknya ini. Di sini karena satunya ikut, maka di sini tutup. Di x lebih dari 1, maka kita pakai gambar yang ini. Di sini terbuka karena satunya nggak ikut. Contoh berikutnya, misalkan fx sama dengan mutlak x min 3 untuk x tidak sama dengan 3 dan 2 untuk x sama dengan 3. Ini kurang x ya. Terus selidiki apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 3 dan sketsalah grafiknya. Untuk memeriksa kekontinuannya, maka kita harus periksa bahwa limit fx untuk x menuju 3 harus sama dengan f3. F3 jelas, F3-nya itu 2 ya, x sama dengan 3, 2. Itu sudah kita temukan. Sekarang kita cari limitnya, untuk x menuju 3. Ini ada tanda mutlaknya, mutlak x, ingat ya, mutlak x itu sama dengan x untuk x lebih dari sama dengan 0, dan mutlak x sama dengan min x untuk x kurang dari 0. Jadi di sini kita kalau x lebih dari x min ini fx sama dengan x min 3. Kalau x min 3 lebih dari 0, berarti x lebih dari 3. Kalau gitu x lebih dari 3 berarti limit x menuju 3 dari kanan ya, kan x lebih dari 3, berarti kan dari kanan. Jadi kita tulis di sini limit fx, x menuju 3 dari kanan, kita pakai rumus yang x min 3. X min 3. Kita substitusikan 3 kurangi 3 yaitu 0. Terus yang limit x menuju 3 dari kiri berarti ini bisa kita tulis x min kurung buka x min 3
Ya, min kurang buka X min 3 untuk X negatif. X min 3 kurang dari 0. X min 3 kurang dari 0 kan artinya X kurang dari 3. X kurang dari 3 berarti menuju 3 dari kiri. Berarti di sini adalah min kurang buka X min 3. Atau kita tulis 3 min X. Ya, hasilnya adalah 0. Jadi limit kanan dengan limit kirinya sama. Berarti limitnya ada, yaitu bernilai 0 untuk X menuju 3. Limitnya ada, yaitu 0, tapi nilai fungsinya untuk X sama dengan 3 bernilai 2. Artinya nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Jadinya tidak kontinu di X sama dengan 3. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini grafik mutlaknya. Di sini untuk X tidak sama dengan 3, maka di sini bolong. Kemudian untuk X sama dengan 3 sendiri dia bernilai 2. Ini 2. Dia discontinue di X sama dengan 3. Di titik yang lain di sini dia continue. Teorema A yaitu kekontinuan fungsi polinom dan fungsi rasional. Fungsi polinom itu pasti continue pada semua bilangan real C. Fungsi polinom, fungsi pangkat ya, contohnya E kuadrat, fx sama dengan E kuadrat plus 3x plus 2, itu fungsi polinom. Dia continue di mana-mana, di setiap bilangan real C. Terus fungsi rasional itu fungsi pecah yang dapat dituliskan dalam bentuk AX plus AX per BX. Fungsi rasional itu continue pada domainnya di bilangan real itu, kecuali pada kalau di penyebutnya 0, dia nggak continue di penyebutnya kalau penyebutnya 0. Contohnya fungsi 2 per X itu fungsi rasional. Dia tidak continue di X sama dengan 0. Terus fungsi ini contoh dari fungsi mutlak ya. Teoremanya di sini, teorema B. Kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Teorema ini berbunyi fungsi nilai mutlak continue pada setiap bilangan real C. Jika N-nya ganjil, fungsi akar itu akan continue pada setiap bilangan real C. Jika N-nya ganjil, berarti untuk yang akar ya, akar pangkat N, kalau N-nya ganjil, maka dia akan continue pada setiap bilangan real C. Semua bilangan real. Kalau pangkatnya ganjil, maka dia akan continue pada semua bilangan real, baik yang negatif maupun yang positif. Tapi kalau N-nya itu genap, akar pangkat N-nya itu genap, maka dia hanya continue pada bilangan real C yang positif. Contohnya akar pangkat 2 ya, atau akar raja itu kan N pangkat 2-nya itu kan genap, maka dia hanya continue di bilangan real yang positif. Kalau misalnya akar pangkat 3, ketiganya kan ganjil, maka dia akan continue pada semua bilangan real. Nggak ada ketentuan negatif atau positifnya ya. Jadi akar pangkat 3 dari min 2 itu kan bisa kita cari hasilnya. Tapi kalau akar pangkat 2 dari min 3 kan nggak ada kan gitu. Jadi saya ulangi, fungsi mutlak itu continue pada setiap bilangan real C. Kalau fungsi akar pangkat N, kalau N-nya ganjil, maka dia continue pada semua bilangan real. Tapi kalau N-nya genap, dia hanya continue pada bilangan real yang positif saja. Contohnya di sini, ini contoh fungsi mutlak, dia continue di X sama dengan 0. Ya, kalau ini kan yang dicurigai kan yang lancip ini. Kalau di sini kan pasti continue ya. Ya, makanya yang dicek hanya yang di X menuju 0 aja. Di X menuju 0, limit dari kiri maupun dari kanan, limitnya juga sama dengan 0, sama, dan F0-nya juga 0. Jadi, dia memang continue. Yang teorema C, kontinuitas di dalam suatu operasi fungsi.
Jika F dan G kontinu di C, maka K dikali F atau F ditambah G atau F kurang G atau F kali G atau F per G, khusus yang F per G ini dipenuhi kalau GC-nya tidak sama dengan 0, penyebutnya enggak 0. F pangkat N dan akar pangkat N dari F, akar pangkat N dari F dipenuhi kalau FC-nya positif jika N-nya genap. Jadi ini hampir mirip yang ini tadi yang disebutkan di sini ya. Kalau akar pangkat N, N-nya genap, maka hanya dipenuhi kalau yang di dalam akar ini positif. Tapi kalau N-nya ini ganjil, maka misalnya ganjil itu 3, maka di dalam akar ini mau positif atau negatif boleh-boleh saja ya, tetap kontinu. Jadi kalau fungsi F dan G-nya kontinu, maka yang ini semua juga kontinu. Contoh. Fx sama dengan 3 kali mutlak X kurang X kuadrat dibagi dengan akar X tambah akar pangkat 3 dari X. Fungsi ini adalah kontinu pada bilangan positif saja. Kenapa bisa begitu? Ya, perhatikan ini adalah fungsi mutlaknya. Fungsi mutlak itu selalu kontinu pada semua bilangan real. Tadi ada teoremanya ya. Terus teoremanya yang ini. Teorema B. Terus yang kedua, X kuadrat. X kuadrat ini kontinu pada fungsi polinom. Dia kontinu pada bilangan real. Tadi teoremanya ada. Teorema A. Fungsi akar. Ini kalau akar saja kan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu kontinu kalau X-nya positif. Karena 2 itu genap. Kalau ini akar pangkat 3, karena 3 ini ganjil, maka dia kontinu pada semua bilangan real. X-nya semua bilangan real. Berarti dia akan kontinu pada irisan dari ini pada bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real, ini real yang positif. Irisannya adalah real yang positif. Jadi fungsi ini, fungsi F besar ini kontinu pada setiap bilangan real yang positif. Perhatikan contoh ini. Misalkan fungsi F didefinisikan dengan Fx sama dengan 2x min 3 untuk x kurang dari sama dengan 1 dan sama dengan x kuadrat untuk x lebih dari 1. Tentukan semua bilangan di mana F kontinu. Berarti kita disuruh mencari di mana x itu sehingga F kontinu. Kita ingat bahwa fungsi F itu merupakan fungsi suku banyak ya. Ini polinom derajat 1, ini polinom derajat 2. Fungsi polinom itu jelas kontinu. Tadi teoremanya ada. Tapi kontinu di mana-mana ya. Tapi karena ini fungsi dipecah atau pairwise ya. Di X kurang dari sama dengan 1 pakainya ini, X lebih dari 1 pakainya ini. Maka kita perlu cek di X sama dengan 1. Yang perlu dicurigai kan hanya itu. Di X sama dengan 1 dia itu kontinu apa enggak. Jadi kita cek. Kita cek untuk melihat kekontinuan. Kontinu itu jika limit fungsinya sama dengan nilai limitnya. Kita cek nilai fungsinya. Untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti pakai fungsi yang ini. Atas, satunya ikut. 2 kali 1 kurang 3, yaitu min 1. Maka F1-nya adalah min 1. Terus kita cari limitnya, limit kanannya. Limit kanan untuk X menuju 1 dari kanan. Dari kanan berarti pakai yang bawah ini, X kuadrat. Yaitu 1 kuadrat, yaitu 1. Limit kirinya, berarti yang kurang dari 1 pakai yang ini. Berarti 2 kali 1 kurang 3, yaitu negatif 1. Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka limitnya tidak ada. Kalau tidak ada, jelas dia tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya, fungsi F ini kontinu di semua bilangan real, kecuali di X sama dengan 1. Terus teorema D, kekontinuan fungsi trigonometri. Berbunyi, fungsi sin dan fungsi cos di setiap bilangan real C, ya, dia pasti kontinu. Fungsi sin dan fungsi cos di setiap bilangan real C adalah kontinu, selalu kontinu. Ya kan, kalau kalian perhatikan, fungsi sin X itu kan selalu nyambung-nyambung terus, nggak pada putus-putusnya. Fungsi cos X juga gitu, dia nyambung-nyambung terus tanpa putus. Maka dia dikatakan dia pasti kontinu, jelas dari gambarnya.
Terus fungsi tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X ini kontinunya adalah pada setiap bilangan real C pada domainnya. Tergantung domainnya, dia kontinunya. Di dalam domainnya, dia hanya kontinu di dalam domainnya. Itu fungsi trigonometri. Kalau sin sama cos pasti kontinu di setiap bilangan real C. Kalau fungsi yang ini tangen, cos, sekan, kosekan kontinu pada domainnya aja. Contoh yang berikutnya ini adalah tentukan titik-titik di mana fungsi f ini diskontinu. Fungsi fx sama dengan sin x per x kali 1 min x. Untuk x tidak sama dengan 0,1. Oh, bukan ya, bukan 0,1, tapi untuk x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 1. Kemudian klasifikasikan setiap titik yang diskontinu itu dia removable atau non-removable. Artinya gini, kontinu yang bisa diperbaiki atau kontinu yang tidak bisa diperbaiki. Kontinu yang bisa diperbaiki itu maksudnya adalah seperti ini ya. Tadi ada contohnya di awal tadi. Nah, fungsi ini kan dia diskontinu untuk x sama dengan 2. Dia tidak kontinu, enggak terdefinisi untuk x sama dengan 2. Dia diskontinu. Tapi bagaimana kita membuat dia kontinu? Maka kita menuliskan fx-nya jangan begini aja, tapi seperti ini. Nah, seperti ini menjadi ini namanya fungsi yang kontinu bisa diperbaiki, removable ya. Dia bisa diperbaiki. Jadi kita tambahkan yaitu dimana kalau x sama dengan 2 kita definisikan dia bernilai 4. Itu contoh fungsi kontinu yang dapat diperbaiki atau removable. Kembali ke soal yang tadi. Kalau kita lihat gambarnya, ini digambarkan fungsi sin x per x kali 1 min x. Ya, saya harapkan kalian bisa menggambarkannya ini. Kita cek fungsi, kita cari limitnya dulu untuk x menuju 0. Karena kan kita perlu ngecek di untuk x menuju 0 atau x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ini kan yang perlu dicurigai. Kalau selainnya ini kan dia pasti kontinu. Sin x tadi kan kontinu. Ya, trigonometri yang sin x sama cos x pasti kontinu. X ini x kali 1 min x kan polinom. Dia juga kontinu dimanapun. Artinya ini kan kontinu semuanya. Tapi ini kan tidak terdefinisi di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Artinya di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 1 itu yang perlu kita curigai. Dia kontinu nggak sih di situ? Kan gitu. Nah, kita cek di x sama dengan 0. Kontinu nggak sih? Nah, kita cari limitnya dulu. Limit sin x dibagi dengan x kali 1 min x untuk x menuju 0. Ya, mencari limitnya, ini sin x per x, masih ingat ya, limit sin x per x untuk x menuju 0, dia bernilai 1, dikali limit 1 per 1 min x, untuk x menuju 0. Ini limitnya adalah, tinggal kita substitusikan, 1 dibagi 1 min 0, yaitu 1. 1 kali 1 adalah 1. Berarti limit fungsi ini untuk x menuju 0, dia bernilai 1. Ya, gitu. Terus kita dapat mendefinisikan f0 sama dengan 1. Ya, karena limit untuk x menuju 0, 1, agar dia kontinu, maka kita harus mendefinisikan f0-nya adalah 1. Dan fungsi di atas itu akan menjadi kontinu. Itu kalau x-nya sama dengan 0, dia berarti termasuk diskontinu yang dapat diperbaiki. Ya, fungsi ini untuk x sama tidak sama dengan fungsi f ini di x sama dengan 0, dia termasuk fungsi kontinu yang dapat diperbaiki. Nah, sekarang kita cek untuk x sama dengan 1. Dia diskontinu yang removable atau yang non-removable. Kita cari limitnya untuk x menuju 1 sin x per x kali 1 min x. Dari gambar sudah kelihatan jelas bahwa kalau x menuju 1 dari kanan, satunya di sini dari kanan, maka dia akan menuju ke negatif tangga.
Kalau X menuju 1 dari kiri ini satunya, maka dia akan Y-nya akan menuju ke tak hingga. Jadi kalau gitu limitnya tidak ada. F1-nya juga tidak bisa kita definisikan. Artinya fungsi F ini untuk X di 1 ya tidak bisa kita perbagi agar dia menjadi kontinu, nggak bisa. Tapi kalau yang tadi D sama dengan 0, dia bisa kita perbagi ke kontinuannya. Gitu ya. Teorema limit komposit ya. Teorema limit komposit. Teoremanya berbunyi, jika limit Gx itu sama dengan L, limit Gx untuk X menuju C sama dengan L, dan F kontinu di L, maka limit Fgx untuk X menuju C sama dengan F limit Gx untuk X menuju C sama dengan Fl gitu. Limit Gx-nya L, F-nya kontinu di L, ini ya. Maka F bundaran limit X menuju C Fgx, jadi Gx-nya kan menjadi domain bagi fungsi F ya. Maka di situ dikatakan bahwa F kontinu di L. L-nya kan hasilnya tadi. Sama dengan F limit Gx untuk X menuju C, karena ini Gx-nya adalah ini, karena ini sama dengan L, maka kita tulis Fl. Dengan kata lain ya, khususnya ya, jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposisi F bundaran G itu pasti kontinu di C. F bundaran G kontinu di C. G kontinu di C, F-nya kontinu di GC, maka F bundaran G kontinu di C. Contohnya ini adalah tunjukkan bahwa fungsi Hx sama dengan mutlak E kuadrat min 3x plus 6. Dia itu kontinu pada setiap bilangan real. Jadi di sini kita bisa menuliskan fungsi Hx ini sebagai fungsi komposisi. Kalau fungsi Hx ini kita tulis sebagai fungsi komposisi ya, Hx itu F bundaran G misalnya, F bundaran G. F bundaran G kan sama dengan Fgx ya. Hx sama dengan F bundaran G sama dengan Fgx. Berarti Gx-nya dulu kan, Gx-nya berarti adalah yang dalam akar ini, E kuadrat min 3x plus 6. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya berarti mutlak X, karena ini kan anggap sebagai X. Nah, ini mutlak ini. Berarti kan kalau itu Fx-nya adalah mutlak X ya. Dengan X-nya adalah ini. Maka bisa kita tulis Hx itu sama dengan F bundaran G dengan G-nya ini, dan Fx-nya adalah mutlak X. Karena Gx ini kontinu, ini dia fungsi polinom. Gx itu fungsi polinom, tadi ada teoremanya, fungsi polinom itu kontinu di semua bilangan real. Dan F ini fungsi nilai mutlak, tadi ada teoremanya juga bahwa fungsi F itu kontinu di semua bilangan real. Jadi, fungsi Hx yang merupakan komposisi dari fungsi F dan G, yang bisa ditulis F bundaran G, ini pasti kontinu pada bilangan real. Ini mengacu pada teorema E. Teorema E tadi, G kontinu di C, F kontinu di GC, maka G bundaran F kontinu di C. Perhatikan contoh ini, tunjukkan bahwa Hx sama dengan sin X pangkat 4 min 3x plus 1 per E kuadrat min X min 6. Dia diskontinu, dia kontinu pada semua bilangan real kecuali di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Nah, solusinya adalah, kita misalkan Hx itu adalah sin ini ya. Maka Hx ini bisa kita tuliskan dalam bentuk H sama dengan F bundaran G, dengan Gx-nya adalah ini, dan Fx-nya adalah sin X ya. Jelas ini ya. Terus jelas bahwa Gx itu kontinu. Gx yang ini, dia itu kontinu pada semua bilangan real, kecuali di X sama dengan min 2 dan 3. Dia kontinu pada semua bilangan real yang denominatornya atau penyebutnya tak nol. Nah, penyebutnya ini kalau X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 3, dia kan 0 ya. Kita faktorkan, maka didapatkan X-nya min 2 dan X-nya 3. Maka D sama dengan min 2 dan X sama dengan 3, dia tidak kontinu. Ya, selain itu dia kontinu untuk yang Gx.
Kemudian fx-nya, fungsi sin x tadi ada teoremanya bahwa fungsi sin x adalah kontinu pada semua bilangan real. Jadi berdasarkan teorema yang limit komposit, maka fungsi h itu kontinu pada semua bilangan real kecuali di x sama dengan min 3 dan di x sama dengan min 2 dan di x sama dengan 3. Cukup jelas ya. Sekarang kita definisikan fungsi f yang kontinu kanan dan kontinu kiri dan fungsi f yang kontinu pada selang buka dan selang tutup. Fungsi f kontinu kanan di bilangan a jika dan hanya jika limit fx untuk x menuju a dari kanan sama dengan fa. Dan fungsi f kontinu kiri di bilangan b jika dan hanya jika limit fx untuk x menuju b dari kiri itu sama dengan fb. Fungsi f kontinu pada selang buka jika dan hanya jika fungsi tersebut kontinu di setiap bilangan pada selang buka itu. Dan fungsi f kontinu pada selang tutup AB jika dan hanya jika fungsi tersebut kontinu pada selang buka AB dan juga kontinu kanan di A, kontinu kanannya di A dan kontinu kiri di B. Pada setiap bilangan pada selang buka itu. Contoh, fungsi hx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Tentukan x di mana h itu kontinu. Suruh menentukan x-nya di mana fungsi h-nya itu kontinu. Jika fungsi h kita tuliskan dalam bentuk f bundaran g, maka fx-nya adalah akar x dan gx-nya adalah 4 min x kuadrat. Jelas ya ini? Jelas fungsi g itu kontinu di mana-mana. Fungsi g polinom, kontinu di mana-mana. Dan fungsi f ini akar pangkat ya, akar pangkatnya genap, akar pangkat 2 ini. Berarti ingat tadi teorema fungsi f yang akar pangkat n kalau n-nya genap maka ini yang di dalam akar itu harus positif. Kalau akar pangkatnya ini negatif, maka dalam akar ini bisa negatif bisa positif. Fungsi f kontinu di setiap bilangan real yang positif, ya, karena pangkatnya 2, genap. Jadi menurut teorema kekontinuan fungsi komposisi, maka dapat disimpulkan fungsi h kontinu di setiap x di mana gx-nya positif, ya. Jelas ya? Terus fungsi h kontinu, jadi fungsi h itu kontinu pada selang buka min 2 sampai 2. Contoh berikutnya, buktikan bahwa fungsi h sama dengan akar 4 min x kuadrat kontinu pada selang tutup min 2,2. Untuk menunjukkan fungsi h ini kontinu pada selang tutup, maka kita harus menunjukkan 3 hal. Yang pertama, fungsi h ini harus kontinu pada selang bukanya min 2 sampai 2. Yang kedua, fungsi h itu harus kontinu kanan di min 2 dan harus kontinu kiri di 2. Tadi di soal sebelumnya, soal ini kita sudah menunjukkan bahwa fungsi h yang ini kontinu pada selang bukanya min 2,2. Jadi sekarang tinggal menunjukkan dia itu kontinu kanan di min 2 dan kontinu kiri di 2. Untuk menunjukkan dia kontinu kanan di min 2, maka kita cari limit hx untuk x menuju min 2 dari kanan, yaitu limit akar 4 min x kuadrat untuk x menuju min 2 dari kanan. Hasilnya kita substitusikan jadinya 0. Dan h min 2 sama dengan 0 juga. Jadi limit x menuju min 2 dari kanan sama dengan nilai fungsinya h min 2. Jadi h itu kontinu kanan di min 2. Kontinu kiri, kita cari limit hx untuk x menuju 2 dari kiri. Sama dengan limit ini x-nya menuju 2 dari kiri, hasilnya adalah 0. Dan h min 2 juga, kalau kita substitusikan x ganti min 2 ketemunya 0. Jadi limit kirinya untuk x menuju 2 sama dengan limit kanannya. Ini harusnya 2 ya, bukan min 2, salah ini. Ini harusnya 2, kalau ini min 2, kalau ini 2. Jadi h kontinu kiri di 2.
Jadi sudah kita tunjukkan bahwa dia itu kontinu pada selang bukanya, kontinu kanan di min 2 dan kontinu kiri di 2. Sekali lagi ini tadi salah, ini harusnya 2. Jadi kesimpulannya H kontinu pada selang tutup min 2 sampai 2. Demikian tentang kekontinuan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.